Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan, kita sudah melewati hari pertama doa puasa kita. Dan kita juga tadi sudah berkumpul berdoa bersama-sama di gereja dalam rangka kita memperingati turunnya Roh Kudus, dan juga dalam rangka kita memohon supaya Allah sungguh-sungguh memenuhkan setiap kita dengan rohnya yang kudus. Dan sebagai bagian dari pembacaan kita dalam pekan-pekan ini, yaitu Esra dan Nehemia, ada satu bagian yang kita patut bisa kita renungkan berkaitan dengan berdoa. Saya akan coba baca di dalam Esra 10. Esra 10 ini beberapa bagian ini diberi judul oleh LAI, tindakan Esra terhadap perkawinan campur. Saya akan baca beberapa ayat saja untuk kita sekalian. Ayatnya yang pertama, sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Lalu kemudian ayatnya yang ketiga, marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita, dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Dari bacaan ini kita bisa lihat bahwa doa dan dosa tidak bisa berjalan bersamaan. Pada saat kita berdoa, kita mengakui dosa kita, maka kita harus bertindak akan dosa yang kita lakukan itu. Kita tidak bisa berdoa sementara kita ada hidup di dalam dosa. Harus ada tindakan-tindakan yang nyata untuk kita meninggalkan dosa itu. Betapa sesuatu yang menyesakkan terjadi pada masa itu. Bayangkan seorang suami harus mengusir istri dan anak-anaknya. Tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak menginginkan orang-orang pilihannya bercampur dengan hal-hal yang tidak menjadi bagian yang ditetapkan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita orang-orang percaya hidup di dalam kesalahan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kawin campur adalah satu dosa karena memang itu sudah dikatakan oleh Tuhan, mereka tidak boleh berbuat demikian. Nah, demikian kita Bapak Ibu hari-hari ini. Ada waktu kita berdoa bersama-sama, bahkan kita berpuasa. Maka ada sikap yang harus kita lakukan pada saat kita berdoa, seperti yang dikatakan di dalam kitab Injil. Kalau kita berdiri berdoa, maka kita harus ada sesuatu yang terlintas atau ada sesuatu yang memberatkan hati kita mengenai orang lain atas diri dan mungkin diri kita sendiri, maka kita harus meninggalkannya. Kita harus berdamai dulu dengan orang. Dengan kata lain, kita tidak bisa terus berdoa sementara dosa itu tetap kita hidupi. Jadi Bapak Ibu, mari kita menggunakan waktu-waktu yang ada ini. Masih ada 9 hari lagi kita berdoa berpuasa. Marilah kita berdoa berpuasa dengan baik, dengan benar, sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Mari kita berdoa dengan bersemangat. Kita mengakui dosa kita, tetapi kita juga harus bertindak benar atas dosa itu, yaitu meninggalkannya, dan kemudian kita hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk untuk doa dan berpuasa bersama-sama. Dan kami juga bersyukur bahwa Engkau menghendaki kami hidup di dalam kebenaran. Kami tidak hidup di dalam dosa supaya doa-doa kami tidak terhalang. Bantulah kami untuk kami Tuhan bertindak benar atas dosa-dosa sehingga kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih, sebentar kami mau beristirahat. Tuhan kiranya menyertai memimpin kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.